Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo, akan memaparkan materi kami yaitu tentang bioteknologi pertanian, yaitu kultur jaringan dan hidroponik. Baik, perkenalkan, nama saya Susanti Abbas, ada rekan saya Cynthia K. Ibrahim, Firman Adam, dan Ruhaldi Malik Walahem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman Adam. Baiklah, yang pertama yaitu hidroponik. Pengertian dari hidroponik ialah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Secara etimologi, hidroponik dikenal dengan soilless culture atau dengan arti budidaya tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dengan tidak memakai tanah untuk media tanamnya. Metode yang selanjutnya, metode cara penanaman hidroponik. Hidroponik mempunyai pengertian secara bebas atau teknik dalam bercocok tanam dengan menonjolkan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman, atau dalam pemahaman kita bercocok tanam tanpa memakai media tanam. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa adanya teknik bertanam secara hidroponik diawali dengan semakin tingginya perhatian manusia terhadap kebutuhan pupuk bagi tanaman. Tanaman dimanapun akan tetap tumbuh jika nutrisi yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam hal tersebut, fungsi taba adalah sebagai penyangga tanaman serta air yang ada ialah pelarut nutrisi dan selanjutnya dapat diserap oleh tanaman. Pola pikir itulah yang ada pada akhirnya melahirkan teknik pertanian dengan hidroponik, di mana yang ditekankan ialah pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman. Yang selanjutnya adalah teknik hidroponik. Teknik hidroponik banyak dilakukan dengan skala yang kecil untuk hobi di kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan dalam skala usaha komersial seharusnya lebih diperhatikan sebab tidak semua hasil pertanian tidak memiliki nilai ekonomis. Yang selanjutnya adalah cara penanaman hidroponik. Yang pertama, pembibitan. Sangat disarankan untuk menggunakan bibit hibrida supaya mutu buah atau sayur yang dihasilkan cukup optimal. Yang kedua, penyamaian. Penyamaian sistem hidroponik bisa menggunakan bak dari kayu atau plastik. Bak tersebut berisi campuran pasir yang sudah diayak halus, sekam bakar, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, 1:1. Semua bahan tersebut dicampur rata dan dimasukkan ke dalam bak dengan ketinggian sekitar 7 cm. Masukkan biji tanaman dengan jarak 1 kali 1,5 cm. Tutup tisu, karung, kain telah dibasahi supaya kondisi tetap lembab. Lakukan penyiraman hanya pada saat media tanam mulai kelihatan kering. Buka penutup setelah biji berubah menjadi kecambah. Pindahkan ke tempat penanaman yang lebih besar. Bila pada bibit telah tumbuh minimal 2 lembar daun. Yang ketiga ialah persiapan media tanam. Syarat media tanam untuk hidroponik adalah mampu menyerap dan menghantarkan air, tidak mudah busuk, tidak mempengaruhi pH, steril, dan lain-lain. Media tanam yang bisa digunakan dapat berupa gambut, sabut kelapa, sekam bakar, rockwool atau serabut bebatuan. Kemudian isi kantung plastik, polybag, pot plastik, karung plastik atau bantalan plastik dengan media tanam yang sudah disiapkan. Pembuatan greenhouse bercocok tanam secara hidroponik mutlak membutuhkan greenhouse. Greenhouse bisa dibuat dari rangkaian besi, rangkaian bambu,
atau rangkaian kayu. Greenhouse ini bisa digunakan untuk menyimpan tanaman kita pada saat tahap pesemayaan atau pada saat sudah dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Yang keempat, pupuk. Karena media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai penganggan, akar, dan perantara larutan nutrisi untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro, perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke media tanam. Kebutuhan pupuk pada sistem hidroponik sama dengan kebutuhan pupuk pada penanaman sistem konvensional. Yang kelima ialah perawatan tanaman. Perawatan tanaman pada sistem hidroponik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perawatan pada penanaman sistem konvensional, seperti pemangkasan, pembersihan gulma, dan penyemprotan pupuk pada daun. Selanjutnya, bahan yang diperlukan hidroponik. Bahan-bahan untuk hidroponik pot yang ukuran besarnya disesuaikan dengan tanaman yang akan dijadikan maskot, bisa berupa tanaman sayur seperti terong dan sebagainya. Pot dari tanah liat misalnya memiliki keunggulan mampu menjaga stabilitas temperatur media, akan tetapi cepat berlumut dan mudah rusak. Sementara pot dari plastik lebih awet namun tidak bisa melewatkan air dari dinding potnya sehingga stabilitas media tidak stabil. Yang kedua itu manfaat hidroponik. Hasil dan kualitas tanamannya lebih tinggi, lebih terbebas dari hama dan penyakit, penggunaan air dan pupuk lebih hemat, dan terakhir itu dapat mengatasi masalah tanaman. Yang ketiga itu manfaat dalam produksi sayuran dan buah. Yang pertama itu penggunaannya lahan lebih efisien, hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas tinggi, tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran. Tersedia segar saat diperlukan. Kendala pengusaha skala besar seperti persaingan dengan produk sejenis dari pertanian tradisional yang harganya lebih murah. Yang berikut manfaat dalam produksi tanaman hias. Yang pertama itu prospeknya cukup bagus. Yang kedua untuk keperluan sendiri diperdagangkan maupun disebarkan. Yang ketiga wadah berupa pot khusus hidroponik. Yang keempat sebagai media pasir, pecahan batu apung atau kerikil sintesis. Yang berikut yaitu kelebihan bercocok tanam menggunakan hidroponik. Yang pertama itu dapat dilakukan pada ruang atau tempat yang terbatas dan higienis. Yang kedua tanaman tumbuh lebih cepat dan penggunaan pupuk bisa lebih hemat. Yang ketiga lebih terjamin dan bebas dari serangga dan hawa penyakit. Yang keempat produksi tanaman lebih tinggi dibanding dengan menggunakan media tanam biasa. Yang kelima, efisien dalam teknis perawatan dan peralatan yang digunakan. Yang keenam yaitu kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus dan tidak kotor. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan sistem hidroponik. Kekurangan sistem hidroponik itu terbagi atas dua, yaitu membutuhkan modal yang besar, dan yang kedua, pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga dapat menyebabkan pelayuan pada tanaman yang cepat dan stres yang serius. Kemudian, contoh jenis-jenis tanaman hidroponik, yang pertama yaitu selada. Selada merupakan sayuran sangat rendah kalori yang kaya akan vitamin A, C, dan K, dan mengandung mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan kalium yang penting untuk metabolisme tubuh. Menanam selada adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang baru memulai budidaya tanaman hidroponik, karena perawatan yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan lahan yang luas, membuat selada menjadi pilihan utama. Masa panen selada juga terbilang sangat cepat. Dalam hitungan minggu, Anda sudah dapat memanen dan menikmati manfaat dari selada hidroponik. Kemudian yang kedua yaitu tanaman mentimun. Mentimun kaya akan mikroelemen zat besi, natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan zinc. Mentimun juga mengandung vitamin B, C, dan asam folat. Unsur-unsur ini membuat timun efektif untuk membersihkan tubuh dari kolesterol, memperlambat proses penuaan dini, dan mengatur metabolisme tubuh.
Budidaya mentimun secara hidroponik ternyata sederhana dan tidak membutuhkan pengetahuan pertanian yang tinggi. Yang diperlukan hanya ketelitian dalam merawat agar mentimun dapat tumbuh sehat. Kemudian, tanaman bawang merah. Bawang merah juga bisa ditanam secara hidroponik. Bawang sangat mudah dipanen walaupun sebelum umbinya tumbuh membesar. Satu pot dapat tumbuh puluhan bawang dan dipanen setiap 3 hingga 4 minggu. Antioksidan dalam daun bawang membantu mencegah kerusakan DNA dan jaringan kulit dengan menghambat radikal bebas. Bawang merah yang mengandung vitamin A, B, C, dan K sangat penting untuk kesehatan tulang. Sifat alami bawang merah juga sering digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti flu dan pilek. Kemudian tanaman kangkung. Pada dasarnya, menanam kangkung bisa dilakukan di mana saja, namun akan lebih maksimal menanam kangkung hidroponik menggunakan baskom. Selain bahan yang mudah didapatkan, kangkung yang dihasilkan juga berkualitas baik dan lebih sehat dibandingkan dengan kangkung air yang biasa ada di pasar tradisional. Kemudian tanaman paprika. Paprika bukan hanya dijadikan sebagai penambah rasa pada masakan atau sebagai pelengkap makanan, tetapi paprika yang memiliki senyawa likopen, vitamin A dan C sangat baik mencegah kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan mata. Pada dasarnya, teknik budidaya paprika hidroponik hampir sama dengan jenis tanaman hidroponik lainnya. Hanya saja, perlakuan beberapa jenis tanaman akan sedikit berbeda karena karakteristik dari tanaman itu sendiri. Kemudian, yaitu kultur jaringan. Pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik untuk membudidayakan atau menumbuh tanaman dengan cara mengisolasi eksplan seperti sel, jaringan, organ, maupun protoplas yang kemudian diinduksi dalam kondisi aseptik secara in vitro agar dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman dengan organ yang lengkap atau sudah terbentuk daun, batang, dan akar. Menurut Suryo Winoto, kultur berarti budidaya dan jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Hal ini karena pada kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi suatu tanaman yang baru yang memiliki sifat seperti induknya. Kemudian teknik kultur jaringan. Ada 5 teknik kultur jaringan. Yang pertama yaitu meristem kultur. Meristem kultur budidaya jaringan dengan menggunakan eksplan jaringan muda atau meristem. Yang kedua yaitu polen kultur. Polen kultur menggunakan eksplan dari polen atau benang sari. Yang ketiga yaitu protoplas kultur, menggunakan eksplan dari protoplas. Keempat, kloroplas kultur, menggunakan kloroplas untuk keperluan fusi protoplas. Dan yang terakhir yaitu somatic cross atau bilangan protoplas atau fusi protoplas, menyilangkan 2 macam protoplas kemudian dibudidayakan sampai menjadi sebuah tanaman kecil yang memiliki sifat yang baru. Selanjutnya yaitu tahapan proses kultur jaringan. Ada beberapa tahapan proses kultur jaringan. Yang pertama yaitu pembuatan media. Media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Terkadang dibutuhkan juga bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lain. Kemudian yang kedua, yakni inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang mau kamu kembangbiakan. Eksplan yang diambil ini akan digunakan dalam proses kultur jaringan dan bersifat meristematis. Meristematis artinya sel-sel dalam eksplannya aktif melakukan pembelahan. Kemudian yang ketiga, sterilisasi. Sesuai dengan namanya, sterilisasi ini digunakan untuk membebaskan eksplan dari segala bentuk proses kehidupan. Eksplan yang sudah melalui proses inisiasi, kemudian disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya itu multiplikasi. Multiplikasi ini adalah kegiatan memperbanyak tanaman.
Cara melakukan multiplikasi ini adalah dengan cara menanam eksplan pada media yang telah dibuat sebelumnya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Setelah eksplan ditanam, eksplan akan membentuk yang namanya kalus. Kalus ini merupakan kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Setelah itu, kalus akan mengalami pembaruan nutrisi. Dan yang terakhir yakni pengakaran. Pada fase ini akan ada pertumbuhan akar yang dialami eksplan. Jika ini sudah berlangsung, tandanya proses kultur jaringannya mulai berjalan dengan baik. Setelah itu, eksplan akan berkembang menjadi plantlet atau tanaman kecil di dalam botol. Selanjutnya yakni manfaat teknik kultur jaringan. Ada beberapa manfaat teknik kultur jaringan. Untuk lebih jelasnya, simak uraian di bawah ini. Untuk dapat menghasilkan tanaman yang baru dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat dengan memiliki sifat dan kualitas sama dengan induknya. Mendapatkan tanaman yang bebas terhadap dari jenis virus dan segala penyakit yang menyerang. Bisa menciptakan varietas yang baru, yakni dengan cara menggabungkan plasma dari sel-sel yang berbeda dalam satu spesies, kemudian menumbuhkannya melalui kultur jaringan. Kemudian melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. Dan terakhir, dengan mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Selanjutnya yaitu keunggulan kultur jaringan. Yang pertama, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif lebih cepat. Dari satu mata tunas yang sudah respon, dalam 1 tahun dapat dihasilkan minimal 10.000 plantlet per bibit. Selanjutnya, bibit yang dihasilkan seragam. Kemudian bibit yang dihasilkan bebas penyakit atau menggunakan organ tertentu. Kemudian biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Dan terakhir, dalam proses pembibitan bebas dari gangguan hama, penyakit, dan deraan lingkungan lainnya. Berikut ini gambar perkembangan eksplan tunas sampai menjadi plantlet. Yang pertama, menunjukkan eksplan basal tunas tebu. Yang kedua, menunjukkan perkembangan tunas umur 2 minggu. Dan gambar ketiga, plantlet umur 4 minggu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kultur jaringan di bidang pertanian. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan eksplan, yaitu media, zat pengatur tumbuh, jenis eksplan, usia eksplan, sterilisasi, dan topofisis. Faktor yang berpengaruh terhadap perbanyakan tunas secara in vitro adalah jenis tunas dan usia tunas, baik aksilar maupun lateral. Pada umumnya, usia tunas lateral yang muda lebih cepat berdiferensiasi daripada usia tunas aksilar atau lateral yang tua. Hal ini dikarenakan pada usia tunas yang lebih muda, sel-sel penyusun tunas bersifat meristematik. Namun, untuk sifat ketahanan pada sterilitan, tunas yang berusia lebih muda lebih rentan terhadap sterilitan dibanding dengan tunas yang berusia lebih tua. Baik, itulah materi kultur jaringan dan hidroponik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.